Jadi kalau ada gejala, kalau kita mau jadi saat ini saya sedang berada di Villa Manggansat dan saat ini Dinas Pariwisata sedang melakukan pelatihan mengenai pengelolaan toilet di destinasi wisata yang dilaksanakan di Villa Manggansat, dan saat ini benar sedang berlangsung pemaparan. Dan kalau kita terpapar COVID, itu di Peduli Lindungi itu hitam di situ, jadi ketahuan. Tapi tetap kita waspada. Kenapa bisa kita sehat? Kita bersyukur sekarang kita bisa berkumpul dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Kita bisa berkumpul, tetap kita waspada. Ini pentingnya tadi Pak Wakil Bupati sampaikan bagaimana untuk kita menjaga kesehatan kita juga dengan tidak mempergunakan air mineral plastik. Jadi sebentar minta tolong nanti kita, karena sudah ada edaran Bupati waktu Ibu Kadis Pariwisata masih di Kadis DLH, itu sudah ada edaran Bupati bahwa tidak boleh lagi kita mempergunakan air yang ada di plastik. Ini sangat penting, kita tidak sadari. Jangankan coba kita beli galon-galon yang ada di Indomaret, itu kan biasanya dijajar di luar ya. Kena panas, kena matahari, botol plastik yang ada di mobil kena panas, kena matahari, itu akan mengeluarkan zat yang bisa menyebabkan kanker. Kita tidak sadar. Jadi itu kegunaan ada surat edaran Bupati bahwa kita tidak boleh lagi. Sebentar, karena ini dalam rangka Kongres GNKI yang akan dilaksanakan pada bulan November tanggal 22 sampai tanggal 28 itu di Kabupaten Tanah Toraja. Banyak sekali orang-orang Toraja yang berdomisili di luar itu akan datang kembali ke Tanah Toraja. Selanjutnya akan dilaksanakan Lovely Desember. Dan ini tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati bahwa kita persiapkan. Bapak Ibu, saya sangat senang sekali, saya bersyukur, terima kasih kepada Ibu Kadis yang mengundang saya memberikan arahan. Bukan bilang saya lebih dari ibu-ibu, tidak, cuma pengetahuan yang ada yang saya dapatkan. Tadi sudah disebutkan pengetahuan saya. Saya dari perawat yang sederajat SMA, sekolah perawat kesehatan. Sebelum tamat sudah ada yang lihat-lihat. Setelah tamat pacaran 1 tahun, tunangan 1 tahun, ya sudah cocok menikah. Dan memang yang lihat-lihat dulu itu memang sudah berkumis. Tonton ya berkumis. Jadi dia sebelum buat, cukur tiada itu kumisnya. Karena saya belum pernah lihat bibir atasnya. Belum pernah saya lihat, karena memang waktu saya kenal memang sudah berkumis. Dia masih sekolah juga, sekolah kedokteran. Jadi waktu itu dicukur, ini sekaligus pengenalan. Tidak kenal maka tak sayang. Jadi cukur motor. Nah, bagaimana? Tunggu dulu foto. Saya share di grup keluarga. Nah, mau kakak yang mantan jaksa di Jambi. Nah, batu barakah, masaki. Berarti memang tidak cocok kalau tidak berkumis. Jadi memang tidak bagus. Tidak bagus kalau tidak berkumis. Jadi itu kami terus setelah itu kami menikah, dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama Dr. Elia Tombe kemarin telah menyelesaikan pendidikan spesialis kandungan, dan juga kemarin juga ada pertemuan mengenai stunting, sudah memberikan materi. Dan anak kedua saya ini yang kena COVID, dia dulu pendidikannya S1 di UI informatika dan lanjut di Australia S2-nya. Setelah selesai dia tidak mau pulang, dia kerja di sana kurang lebih 3 tahun, jadi dia di Australia 5 tahun. Dan dia sudah berkeluarga dari Australia, dia mendaftar, ada pembukaan di Telkom, penerimaan Telkom, dia mendaftar dan lulus. Dan dia sampaikan, Mama, puji Tuhan saya lulus di Telkom. Bagaimana menurut Mama? Ini anak saya semua 3 laki-laki.
tapi selalu mamanya. Jodoh juga mamanya. Dan bagaimana menurut mama? Ya, bagaimana kalau itu rasa bagaimana dengan sama si mama? Gajiku di sini dengan gajinya di Indonesia sama-sama, lebih bagus pulang, lebih dekat, lebih bagus. Jadi pulang kemarin terpapar COVID. Anaknya usia 2 tahun terpapar COVID. Tapi isolasi mandiri, panas tinggi, minum obat, minum air putih terus. Akhirnya masih abu-abu. Dia sudah periksa masih abu-abu. Tetap kita waspada. Anak saya yang ketiga juga laki-laki. Ini yang di Inggris kena COVID juga, saya sampaikan. Di Inggris ada yang bilang mau pulang boleh, no. Nanti mama palang pintu kalau bawa pulang. Karena belum berkeluarga, saya bilang cari orang Toraja. Kalau tidak dapat bilang sama mama punya mahasiswa aktif dan aktor banyak. Jadi ya puji Tuhan, saya sudah mempunyai cucu 2 orang. Usia saya 55 tahun, tapi saya rasa 35 tahun. Hati yang gembira adalah orang. Dan saya sebenarnya pegawai negeri. Saya pegawai negeri, tapi 2010 saya pegawai negeri Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan dipindahkan ke Kementerian Pendidikan sebagai dosen dan ditempatkan di Kopertis Wilayah 9. Kopertis Wilayah 9 menempatkan saya di Apit Sinar Kasih sebagai dosen. Dan sampai sekarang saya sebagai dosen, saya juga sebagai ketua Yayasan Sinar Kasih. Jadi Dr. Sadrak itu pegawai saya. Saya bisa pecat kalau dia macam-macam. Saya bilang jangan macam-macam dong, siap. Tapi dia cuma satu macam. Jadi karena Dr. Sadrak adalah dokter spesialis anak di Sinar Kasih, dan bersyukur rumah sakit sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Ya, kita masuk di materi kita mengenai bagaimana pengelolaan toilet. Saya background pendidikan adalah bagaimana promosi dan preventif pencegahan. Jadi bagaimana supaya masyarakat jangan sakit. Itu adalah latar belakang pendidikan saya. Jadi saya kemarin saya bilang sama Ibu Bupati telepon Bu, Ibu Bupati telepon Bu, Pak Bupati bilang kasih nih Pak Wakil itu urus pasar. Nah saya bilang oh iya siap Bu, nanti saya sampaikan sama Pak Wakil. Karena saya tetangganya Pak Wakil, saya bantu dia, Pak Wakil bantu beliau. Bagaimana latar belakang saya sebagai bagaimana supaya masyarakat jangan sakit. Saya melihat pasar yang kumuh, ada yang sudah jatuh, jelek sekali kelihatan. Terus koordinasi sama teman-teman di Perindah. Oh, ada di sana tenda perdagangan. Oh, kenapa tidak dipakai ini? Bongkar. Jadi kerjasama dengan teman-teman Satpol PP. Cuma bongkar. Saya cuma membantu Pak Wakil dan saya sebagai latar belakang bagaimana supaya masyarakat jangan sakit. Dibongkar semua diatur. Terus lapak-lapak yang di tengah jalan. Lapak itu yang di tengah jalan. Bagaimana ini orang mau jalan? Ada kenapa ada lapak di tengah jalan? Dia bilang, kalau dibongkar harus dilelang dulu. Menurut Ibu BPKAD, Ibu jangan dibongkar dulu karena sudah ada dosen, sudah ada Satpol PP. Jangan dibongkar dulu karena katanya harus dilelang. Saya kasih tahu Pak Kasat Satpol PP, lelang nih Pak Kasat, lelang. Pak Kasat lelang, dilelang 7 juta katanya. Tapi Pak Kasat bilang, yang lelang itu Ibu Wakil. Sekali saya ditanya, Bu, utang Pak? Oh, enggak apa boleh buat? Jadi dibersihkan di tengah supaya bagaimana 5 WC di pasar tidak difungsikan. Malahan ada yang langsung jatuh di bawah. Nah, salah satu bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan kita itu adalah bagaimana lingkungan kita. Nah, pasar sudah ini salah satu contoh. Pasar sudah dibenahi. Saya sampaikan sama Ibu Bupati, Bu, ini pasar supaya orang jangan pusing, jangan sampai ada orang yang kurang tidur karena mau masak, mau belanja dia ke pasar, keliling-keliling. Oh di situ penjual buah, ke sana lagi ada penjual buah, ke sana lagi, jadi diatur. Penjual buah, penjual ikan, penjual sayur, jadi orang tidak berputar-putar, nanti orang pingsan di dalam. Akhirnya semua sudah dibenahi. Menuju kabupaten sehat. Kita akan menuju kabupaten sehat.